Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni. Pada kegiatan belajar 4 ini, kita akan membahas tentang inovasi kurikulum. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang inovasi kurikulum, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami inovasi kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua, memahami inovasi kurikulum berbasis masyarakat, dan yang ketiga, memahami inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Apa itu kurikulum berbasis kompetensi? Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan daya jual sehingga menciptakan kehidupan yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Aspek yang terkandung dalam kompetensi. Gordon pada tahun 1988 menyarankan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi. Di antaranya 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Keterampilan, 4. Nilai, 5. Sikap, dan 6. Minat. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi, baik secara individual maupun klasikal. Artinya, isi KBK berupa sejumlah inti kompetensi yang harus dicapai siswa, dan kompetensi inilah sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian tentu saja bergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda setiap siswa. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif, artinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. KBK menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Asas pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ada asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Sistem nilai erat kaitannya dengan arah dan tujuan yang mesti dicapai. Yang kedua, asas psikologis. Asas psikologis berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Secara psikologis, anak didik memiliki perbedaan baik minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya. Yang ketiga ada asas sosiologis. Berdasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada hakikatnya menekankan bahwa rencana pengembangan kurikulum
harus berlandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan nasional. Budaya lokal seperti mempertimbangkan kebiasaan, adat istiadat, kesepakatan di antara masyarakat, baik tertulis maupun tanpa tertulis, harus dipatuhi sebagai pengembang kurikulum. Sedangkan budaya nasional, yakni apa yang telah menjadi karakter budaya bangsa kita, seperti kehidupan agamis, berpancasilais, belajar sepanjang hayat, termasuk pilar pendidikan yang telah disarankan oleh WHO. Kita lanjut pada bagian 2 yang membahas tentang inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Apa itu kurikulum berbasis masyarakat? Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajiannya dilandaskan oleh kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat, seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, membekali siswa agar bisa hidup mandiri serta membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Di masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. 2. Disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan, kebutuhan sosial ataupun kelompok. 4. Bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat, yaitu mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, dan memperbaiki keadaan yang ada di tengah masyarakat. 5. Strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia atau narasumber, survei masyarakat, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis masyarakat pada hakikatnya menekankan pada keadaan masyarakat pada daerah tersebut. Contohnya, pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan di daerah pedesaan. Pola kehidupan agraris di desa berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Sehingga kebutuhan pengetahuan tentang teknologi dan industri menjadi hal yang penting dikuasai oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kurikulum yang menunjang agar masyarakat dapat memiliki spesialisasi pekerjaan. Kita masuk pada bagian 3 yang membahas tentang inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Apa itu kurikulum berbasis keterpaduan? Kurikulum berbasis keterpaduan adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem keterpaduan dengan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Mari mengenal kurikulum berbasis keterpaduan. Ada kecenderungan selama ini, guru mengemas pengalaman belajar siswa terkotak-kotak antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya. Pembelajaran yang memisahkan
penyajian mata-mata pelajaran secara terpisah hanya akan membuat kesulitan belajar bagi siswa karena pemisahan seperti itu memberikan pengalaman belajar yang bersifat abstrak. Sementara itu, kenyataan di sekolah dasar, khususnya di kelas-kelas rendah, para siswa lebih menghayati pengalaman belajarnya secara menyeluruh. Siswa mengalami kesulitan dengan adanya pemisahan pengalaman belajar seperti tadi. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran tematik dengan mengintegrasikan seluruh materi dengan sebuah tema akan membantu siswa dalam pembelajaran. Ciri-ciri kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan, demokrasi, Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar, Gestalt, dan field theory. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan, peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan pada hakikatnya berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.